80 tahun merdeka, tapi akses listrik belum merdeka. Teman-teman, kita tentu pernah mendengar rasio elektrifikasi nasional kita sudah tembus 99,83%. Angka yang sangat fantastis, seolah Indonesia sudah terang benderang. Tapi tunggu dulu, jika kita jujur pada fakta, rasio yang tinggi ini menyembunyikan realitas gelap yang menyedihkan. Sebuah ironi, sudah 80 tahun kita merdeka, namun masih ada lebih dari 5.000 desa atau dusun dan sekitar 1,3 juta rumah tangga di pelosok negeri, terutama di kawasan 3T, tertinggal, terdepan, terluar, yang harus hidup dengan pelita atau listrik genset yang mahalnya minta ampun. Bagi mereka, kemerdekaan akses listrik masih menjadi mimpi yang tak tergapai. Padahal akses listrik itu bukan kemewahan, ia adalah fondasi dari sebuah peradaban. Ketimpangan akses listrik di Indonesia bukan hanya masalah teknis, tapi masalah keberpihakan. Sementara Jawa Bali sudah mencapai elektrifikasi hampir 100%, masih ada provinsi di Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku yang rasio elektrifikasinya berada jauh di bawah 90%. Ketimpangan cahaya ini menghasilkan ketimpangan kesempatan struktural. Bagaimana anak di daerah 3T bisa bersaing di era digital jika mereka tidak bisa mengisi daya dan memiliki penerangan yang memadai untuk belajar? Listrik adalah kunci bagi layanan kesehatan yang layak, pengolahan hasil bumi, dan pengembangan ekonomi lokal. Negara seolah hanya hadir di wilayah yang mudah dijangkau, meninggalkan jutaan lainnya dalam kemiskinan akses atas energi listrik. Dalam perspektif Islam, listrik termasuk dalam kategori hajatul asasiyah atau kebutuhan umum yang mendasar, yang wajib disediakan oleh negara. Amanah konstitusi kita pun menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Ketika negara gagal menyediakan listrik yang memadai dan merata kepada seluruh warganya, maka ini adalah bentuk kelalaian dalam menjalankan amanah publik. Dan sebenarnya solusi untuk masalah ini sudah jelas. Kita tidak boleh hanya bergantung pada jaringan kabel atau grid konvensional yang mahal dan lambat menjangkau pulau-pulau kecil. Kita harus beralih ke desentralisasi energi yang lebih cepat, misalkan pembangkit listrik tenaga surya, off-grid maupun microgrid berbasis energi baru terbarukan atau EBT. Dan betul diperlukan political will yang sangat kuat dan alokasi anggaran sekitar 50 triliun rupiah yang diprioritaskan untuk program akses listrik desa. Meratanya cahaya di seluruh Nusantara adalah keharusan bagi penuntasan amanah kemerdekaan. Hanya dengan energi yang merata, kita bisa mengatakan bahwa Indonesia telah mencapai salah satu wujud kemerdekaan itu. Bagaimana menurut kalian? Setujukah kalian dengan pendapat saya? Komen di bawah ini dan jangan lupa untuk like dan follow agar kita terus dapat mengkritisi berbagai ketidakadilan sosial dan lingkungan.